Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gastrulasi dan juga neurologi pada ujian akhir semester untuk mata kuliah perkembangan hewan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Serliana Pratiwi Karno, NIM 0704222030 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dari materi gastrulasi dan juga nutrisi ini, pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai materi gastrulasi. Oke, yang pertama itu adalah pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dari gastrulasi itu sendiri. Gastrulasi merupakan tahapan perkembangan embrio berupa terbentuknya suatu lapisan benih atau disebut juga dengan germ layer dengan dicirikan adanya gastrosol dan ia biasanya terjadi pada saat diferensiasi sel. Dan pada beberapa hewan invertebrata, pada pembentukan gastrulasi ini, ia akan membentuk atau terbentuk lapisan benih, yaitu 2 lapisan benih. Tapi kalau kita pada vertebrata itu atau annelida itu ada 3 lapisan benih yang terbentuk pada fase gastrulasi ini. Dan juga selain itu, eksplorasi yang dicirikan dengan terbentuknya suatu rongga kedua bukan dari rongga atau disebut juga dengan rongga blastosol ini, tetapi dicirikan dengan terbentuknya suatu rongga yang kita sebut sebagai gastrosol. Jadi maksudnya ini pada vertebrata itu terbentuk 3 lapisan yang bukan termasuk kepada rongga blastosol, tetapi memang terbentuknya suatu rongga kedua, tetapi bukan rongga blastosol, tetapi dicirikan dengan terbentuknya suatu rongga yang disebut sebagai gastrosol, bukan blastosol. Lalu kita akan membahas mengenai ciri-cirinya, yaitu ada beberapa. Jadi pada gastrulasi ini cirinya yaitu yang ketiga adalah terjadinya diferensiasi sel yang kita tidak temukan pada karakteristik itu pada blastulasi. Jadi diferensiasi sel ini terbentuk karena adanya lapisan benih atau germ layer tadi. Jadi pada blastosol itu belum ada terbentuknya 3 lapisan benih. Hanya pada fase gastrulasi aja. Itu yang membedakan fase gastrulasi dan juga blastulasi. Pada akhir dari mekanisme transformasi, lalu kita akan membahas mengenai ciri-cirinya, yaitu ada beberapa. Jadi pada gastrulasi ini cirinya yaitu yang ketiga adalah terjadinya diferensiasi sel yang kita tidak temukan pada karakteristik itu pada blastulasi. Jadi diferensiasi sel ini terbentuk karena adanya lapisan benih atau germ layer tadi. Jadi pada blastosol itu belum ada terbentuknya 3 lapisan benih. Hanya pada fase gastrulasi aja. Itu yang membedakan fase gastrulasi dan juga blastulasi. Pada akhir dari mekanisme transformasi itu kemudian akan terbentuk kelompok sel yang menjadi bakal organ dan peletakan atau perpetakan suatu yang kita sebut juga dengan fat map atau peta nasib. Jadi setelah ia mengalami pembelahan atau terbentuknya beberapa kelompok-kelompok sel, jadi dari kelompok-kelompok sel ini ia akan berpencar atau perpetakan ini tuh akan mempunyai atau membentuk suatu organ atau menjadi jaringan atau bagaimana gitu. Jadi setiap kelompok sel ini ia akan memiliki tugas masing-masing. Jadi pada akhir blastulasi
terbentuk kelompok sel yang menjadi bakal organ dan perpetakan yang disebut dengan fat map atau peta nasib. Fat map akan membuat terjadi pergerakan sel dan sekelompok sel dari satu tempat ke tempat yang lain menuju lokasi organ yang terbentuk. Jadi, pada suatu kelompok yang sudah mengalami perpetakan, ia akan menuju ke suatu tempat tertentu yang akan membentuk organ tertentu. Itu akan pada proses organogenesis. Lalu, organ-organ tertentu tadi itu ia akan menjadi saling berkomunikasi. Kemudian ada beberapa yang berpindah, ada juga beberapa yang bermigrasi, berada ke tengah, berada ke pinggir, ataupun dia bisa ke dalam, keluar seperti itu, ke tepi. Kemudian dia akan membuat suatu gerombolan-gerombolan sel. Kemudian disitulah mereka akan membentuk suatu organisme yang kita sebut sebagai peta nasib. Ternyata pada saat mekanisme grasturasi ini, gen juga kemudian mulai mengambil peran nih dalam proses diferensiasi sel yang akan terbentuk. Gen ini kemudian itu kalau misalnya secara normal dia akan menuruti keteraturan dari pola perkembangan. Maka pola perkembangan dari embrio ini kemudian berjalan terus dan terbentuk gitu. Embrionya akan terbentuk kalau misalnya dia normal. Tetapi ada juga istilah itu dia tidak normal atau tidak teratur itu. Jadi tidak tertentu itu baik, maka terjadi penyimpangan. Jadi kalau misalnya gen ini tadi kalau bergerak kalau secara tidak normal, ia itu bisa mengalami penyimpangan atau juga embrionya itu abnormal atau bahkan sampai mengalami kematian. Itu. Selanjutnya, pada akhir blastulasi ini, kemudian pada saat kita melihat embrio pada level tertentu, itu pada fase blastulasi akan mengalami pembentukan mekanisme. Di sini adanya pelekukan. Nah, jadi akan membentuk suatu rongga baru, inilah yang disebut dengan blastosol. Di situ kemudian kita akan melihat hasil dari terbentuknya glasturasi. Di atas relasi itu ada 3 lapisan benih, yaitu lapisan ini itu disebut juga dengan ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Jadi 3 lapisan ini itu memiliki letak yang berbeda-beda juga. Jadi pada ektoderm ia berada di luar, kalau mesoderm berada di dalam, dan juga endoderm dia berada di ektoderm berada di luar, mesoderm berada di dalam, dan juga endoderm berada di luar. Selanjutnya itu ada aku akan menjelaskan mengenai diagram alur yang menunjukkan turunan utama dari lapisan germinal embrionik. Jadi pada turunan lapisan germinal embrionik ini biasa disebut dengan epiblast. Jadi pada epiblast ini kan membentuk 3 lapisan tuh, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Jadi beberapa lapisan ini juga akan membuat beberapa organ atau beberapa jaringan gitu. Jadi pada beberapa lapisan yang ada di lapisan ektoderm, endoderm, dan mesoderm itu ada tugasnya masing-masing. Nah, pada lapisan ektoderm itu ia akan biasanya itu membentuk epidermis, kulit, kuku, dan kelenjar kulit. Dan juga dia itu terbagi menjadi 3 tugas jadi pada lapisan ektoderm dia akan terbagi menjadi 3.
menjadi tiganya itu juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi pada tiga bagian ini, pada bagian pertama itu ia akan berubah atau berdiferensiasi menjadi epidermis, rambut, kuku, dan juga kelenjar kulit. Dan pada bagian yang kedua itu akan menjadi otot dan sumsum tulang belakang. Lalu yang ketiga ada puncak saraf dan turunannya seperti ganglia kranial, tulang belakang, dan juga simpatis serta saraf yang terkait di dalam sel kromatin. Dan juga medula adrenal seperti sel pigmen kulit. Terus yang kedua itu kan ada lapisan mesoderm. Nah, lapisan mesoderm ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu seperti notochord, somit, mesoderm menengah, dan juga mesoderm plat lateral. Si notochord ini dia itu menjadi nukleus pulposus dari diskus intervertebralis. Lalu pada somit, di somit ini ia itu menjadi skirotum atau tulang belakang dan tulang rusuk. Dan lalu pada somit terbagi menjadi tiga lagi, yaitu skirotom, dermatom, dan juga miotom. Pada skirotom membentuk tulang belakang dan juga tulang rusuk. Pada dermatom membentuk dermis di daerah punggung tulang. Lalu ada miotom yaitu otot batang dan juga ekstremitas. Pada mesoderm menengah itu membentuk gonad dan juga ginjal. Lalu mesoderm lateral itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu somatik dan juga splenic. Jadi pada somatik ini ada terbagi menjadi tiga, yakni serosa parietal, dermis daerah tubuh ventral, dan juga masalah ikat anggota badan seperti tulang, sendi, dan lain-lain. Lalu ada mesoderm splanchnic itu terbagi menjadi beberapa juga, yaitu menjadi dinding saluran pencernaan dan pernapasan, dan kecuali pada lapisan epitel ya. Terus juga ia menjadi serosa visceral, jantung, dan juga pembuluh darah. Dan yang terakhir pada lapisan endoderm atau lapisan paling luar ya. Lalu endoderm ini menjadi lapisan epitel dan kelenjar saluran pencernaan dan juga saluran pernapasan. Jadi pada tiga lapisan dari epidermis ini, yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm ini juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Bahkan di dalam ektoderm juga ia terbagi lagi menjadi beberapa. Jadi yang seperti saya bilang tadi, setelah dia mengalami pengelompokan, ia juga akan memiliki tugas masing-masing. Bisa jadi dia menjadi organ atau menjadi jaringan yang membentuk organ seperti itu. Kumpulan-kumpulan sel yang membentuk jaringan dan juga beberapa kumpulan jaringan yang akan membentuk beberapa organ. Oke, kembali membahas dari peta nasib itu tadi, sehingga peta nasib ini juga merupakan dari keseluruhan daerah yang berpetakan pada peristiwa akhir yang merupakan gerakan sel yang menuju ke daerah di mana organ-organ tertentu. Arah ini gerakan disebut sebagai gerakan morfogenik. Jadi organ-organ yang setelah mengalami sekelompok atau petakan-petakan tadi, ia akan bergerak nih ke arah suatu tertentu, ke daerah tertentu. Setelah itu ia akan melakukan pergerakan. Nah, pergerakannya itu disebut dengan pergerakan morfogenik. Pergerakan morfogenik ini jenis gerakan magnet yang ternyata juga banyak atau terbagi juga menjadi beberapa pergerakan seperti epiboli, emboli, dan lain-lain. Di mana epiboli ini merupakan pergerakan lapisan dari epitel atau dari dalam yang
merupakan lapisan paling luar, yaitu lapisan ektoderm yang kemudian ia akan menyebar ke seluruh permukaan dari embrio. Sedangkan pada gerakan emboli itu adalah gerakan menyusup yang terjadi pada bagian sebelah dalam embrio. Jadi pada lapisan ektoderm ini gerakannya itu dari luar ke dalam dan menutupi seluruh lapisannya. Kalau emboli ini ada beberapa lagi jenisnya seperti invaginasi, baru ada involusi, lalu ada ingresi, baru deligasi, konvergensi, lalu ada ingresi, inersi, dan invaginasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa bentuk atau beberapa perubahan dari lapisan yang pembentukan dari lapisan itu. Seperti yang tadi saya jelaskan, epiboli, emboli, invaginasi, dan sebagainya. Jadi pada proses perkembangan dari glaskulasi ini itu ada invaginasi, kemudian ada involusi, ada inkresi, delaminasi, dan juga epipoli. Nah, dari yang kita lihat yang namanya invaginasi ini itu merupakan gerakan sel yang menuju ke dalam dari blastosol. Lalu di sini kan ada yang namanya kosong. Nah, gerakannya itu gerakan invaginasi. Invaginasi yaitu gerakan yang melepuh masuk ke dalam. Jadi karena invaginasi ini gerakan yang mudah dihafal. Jadi pada gerakan invaginasi itu banyak sebenarnya. Sebenarnya gerakan yang paling mudah dihafal karena dia hanya mengalami lekukan ke dalam, masuk ke dalam gitu gerakan dari invaginasi ini. Dia biasanya terjadi pada beberapa spesies seperti telur kata dan juga landak laut. Kemudian pada gerakan involusi ini merupakan gerakan membelok ke dalam. Gerakan membelok ke dalam. Jadi gerakan membelok ini ia membelok dari luar lalu ke bagian dalam sel yang luar untuk masuk ke dalam sehingga kita bisa melihat adanya dua lapisan hasil dari pergerakan involusi tadi. Jadi dia itu memecah gitu terus lalu membentuk lapisan melekuk ke dalam. Lalu pada hasil dari gerakan ini, pada gerakan invaginasi dan involusi ini, yaitu perbedaannya itu kalau misalnya perbedaan dari involusi, perbedaan antara involusi dan invaginasi. Kalau involusi ini, yaitu sel-selnya itu bermigrasi dari luar secara individu, bermigrasi dari sel-sel secara individu ke permukaan luar, lalu ke arah jalan di mana ia hanya jadi pembatas dari luar masuk ke dalam. Migrasinya itu dari luar masuk ke dalam itu disebut sebagai gerakan inversi. Jadi pergerakan ini pergerakan satu lapisan untuk membentuk dua lapisan sel atau lebih sehingga terbentuk hampir paralel dengan lapisan pertama sel yang lain seperti berbaring. Kalau pada gerakan ini itu masuk ke dalam dengan membentuk beberapa lapis. Sedangkan kalau pergerakan epiboli ini terjadi dari lapisan yang ada di permukaan luar. Contohnya itu lapisan ektoderm, di mana lapisan itu melakukan ekspansi atau membelah berada di seluruh permukaan. Lalu kemudian ia akan memasuki atau masuk hampir mirip seperti evolusi, bukan seperti involusi, dan biasanya berbarengan dengan gerakan invaginasi ataupun gerakan involusi. Jadi gerakan dari epiboli ini biasanya itu berbarengan dengan gerakan invaginasi dan juga involusi. Proses mulai
pembentukan keping neural ini, jadi pada proses neurulasi ini pembentukannya itu ada beberapa, seperti keping neural atau neurolet, lalu ada lipatan neural atau neural fold, terus juga ada serta adanya penutupan lipatan yang untuk berfungsinya itu biasanya untuk menutupi si neural tubnya, yaitu otak korda spinalis dan juga notochord dan juga summit. Lalu pada notochord ini ia itu mengarahkan ektoderm ini. Jadi notochord ini dia itu bertugas kayak untuk mengarahkan si ektoderm untuk membentuk lumbung saraf, yaitu induksi embrio primer. Nah, jadi kalau neurulasi ini terbagi menjadi dua, yaitu neurulasi primer dan juga neurulasi sekunder. Dan di sini tuh udah bisa lihat kalau misalnya neurulasi primer itu ada di ektoderm ya. Lalu kemudian ia ada beberapa karakteristik khusus pada lapisan ektoderm yang biasa kita sebut itu sebagai neural flap. Lalu ini tuh dia biasanya itu berada pada bagian dorsal atau punggung dari si embrionik ini. Lalu dia akan istilahnya itu akan melembur atau melepuh dari sisi dari sisi ektoderm. Lalu itu ia akan berperilasi, kemudian akan melakukan pelekukan. Dari semua ini akan membentuk, dari proses semua itu akan membentuk neural form atau menjadi calon dari cegukan atau cekungan yang kemudian dia akan menjadi folding saluran. Nah, jadi pada proses tadi dijelaskan lagi kalau misalnya beberapa lapisan ektodermis ini kadang-kadang itu sel-selnya itu terbentuk atau berbentuk kubus. Kemudian pada lapisan usus itu juga yang pada bagian daun dari embrio ini disebut sebagai neural flap. Ini terjadi pemanjangan di dalam sel akibat adanya mikrotubulus. Jadi mikrotubulus ini tuh merupakan bagian organel sel yang mengalami pemanjangan sehingga tampak beda pada bagian yang lain. Kemudian itu magnetnya ini akan mengalami cegukan atau cekungan karena di sini dia akan mengalami proses aktif filamen itu kemudian terjadi kontraksi. Nah, kemudian setelah ia mengalami kontraksi pada lapisan ektoderm ini, ia akan mengarahkan ke bagian pusat untuk mengarah ke pusat dan juga neural plat. Kemudian ia akan membentuk yang disebut sebagai proses dari si neurulasi. Lalu pada ujungnya itu ia akan ujung antara satu itu akan menyatu, kemudian akan menutup. Nah, disinilah hasilnya itu adanya neuron yang kemudian ia akan membentuk saluran yang disebut dengan neural tube. Lalu pada proses perbedaan antara neurulasi primer dan juga sekunder, itu kalau neurulasi sekunder itu ditandai dengan pembentukan neural tube tanpa adanya suatu lipatan dari ekor neural. Nah, kalau contoh dari primer tadi, lapisan ektoderm kemudian ia mengalami folding, kemudian ia akan membentuk neuron. Sedangkan kalau yang sekunder itu terjadi di sini. Sekunder itu terjadinya itu sebuah migrasi jar atau migrasi yang dinamakan dengan mesenkim. Kemudian ia akan mengalami kondensasi dengan berada memusat yang mengumpul, kemudian ia membentuk suatu calon dari neural. Lalu ia akan membentuk sebuah tabung tanpa adanya pelapukan dari si lapisan ektoderm. Jadi ektoderm ini tidak ada lekukan sama sekali. Jadi dia hanya berasal dari yang mengalami kondensasi tadi. Nah, di saat itulah kemudian ia akan membentuk suatu saluran yang kita sebut sebagai neural. Biasanya kalau di neurulasi
ini bisa kita jumpai pada ikan. Pada pembentukan neurotub neurotub itu akan berdiferensiasi untuk menjadi satu otak dan juga sumsum tulang belakang. Jadi pembentukan neurotub ini ada beberapa pembagian lagi gitu menjadi 3, yaitu yang pertama, jadi neurotub ini akan berdiferensiasi menjadi menjadi otak dan juga sumsum tulang belakang. Kedua, ia akan menjadi saraf tepi, otak dan juga tulang belakang. Yang ketiga, menjadi bagian persyarafan indera, yaitu seperti mata, kulit, dan lain-lain. Dan yang keempat, itu ada kromatopus pada kulit. Lalu ada juga pembentukan neural crest. Pada pembentukan neural crest ini, ia akan berpisah atau juga bermigrasi di sepanjang bawah ektoderm. Lalu setelah ia berdiferensiasi tadi, ia akan menjadi sel-sel ganglia spinalis dan juga otot otonom. Jadi sebagian besar neural crest ini juga berdiferensiasi menjadi sel mesenkim yang paling dekat dengan notochord dengan neural tube membentuk somit. Lalu adanya pembentukan daerah primitif string, itu ada beberapa sel yang ada di epiblast, itu dia bergerak ke bagian posterior area pellucida sehingga membentuk daerah primitif string yang pendek. Setelah pembentukan primitif string yang pendek, setelah pada embrio setelah beberapa jam seperti 8 jam, selnya itu akan membentuk untayan longitudinal dan juga lebih tebal atau daerah primitif awal disebut. Lalu setelah 12 jam, sel akan bergerak mencapai setengah area pellucida, daerah pada ujung anterior berkembang menjadi tebal dan juga padat atau disebut dengan notus Hansen. Jadi notus Hansen ini juga mengalami pergerakan ke dalam anterior dengan membentuk notochord dan juga somit. Setelah 16 jam muncul si primitive group atau permukaan dan juga primitive ridge atau disebut juga dengan lekukan. Jadi pada daerah tersebut ia membentuk suatu lapisan yang berakhir menjadi 3 lapisan embrionik. Selanjutnya pada beberapa embrio itu ada beberapa membran yang berada atau membran ekstrak embrionik. Itu ada 4. Itu yang pertama ada yolk sac. Yolk sac ini itu biasanya berfungsi sebagai cadangan makanan untuk si mamal kecil gitu. Lalu ada amnion. Amnion ini itu kayak dia itu menyelubungi seluruh embrio, atau juga ia bisa menjadi cairan pelindung embrio, lalu menahan tekanan dari uterus dan juga menstabilkan suhu gitu. Lalu ada korion. Jadi korion ini yakni dia itu letaknya itu kayak mengelilingi si yolk sac dan juga amnion. Jadi si korion ini tuh gabungan antara trophoblast dan juga ekstrak embrionik mesoderm, serta ia memiliki fungsi juga sebagai memelihara janin. Yang terakhir itu ada allantois. Jadi allantois ini itu membran yang mengandung pembuluh darah penghubung antara janin dengan ibu dan juga terjadi pertukaran gas dari dalam keluar. Sekian dari presentasi saya mengenai gastrulasi dan juga neurulasi. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.